Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Syarah Al-Arba'in Nawawi yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat serta keberkahannya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Jumadal Ula, ya, yaitu pada tanggal 2 1442 Hijriah yang bertepatan hari ini juga tanggal 17 bulan Desember 2020. Yang Masya Allah artinya karena sudah masuk Jumadal Ula berarti Ramadan sudah semakin dekat. Masya Allah sudah tidak terasa. Mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan, mendapatkan keutamaan Ramadan, begitu juga mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan hadis Jibril, hadis kedua dari Kutaibat, yaitu Alkitab Al-Arba'in Nawawi, yang masih pada pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam. Maka setelah al-Islam itu dijelaskan apa itu Islam. Islam itu adalah dua kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Setelah dijelaskan seperti itu, maka Jibril yang bertanya justru dia akhirnya apa? Sodakta. Justru dia mengatakan apa? Engkau benar. Ya. Akhbarta bil haqqa. Ya, engkau mengabarkan yang benar. Engkau memberitahukan yang benar. Ini perkataan Jibril, sodakta, engkau betul wahai Muhammad. Ya. Wal qail huwa Jibril alaihissalam. Yang berkata di sini, yang memberikan pernyataan di sini adalah Jibril alaihissalam. Qauluhu qala Umar, sehingga Umar mengatakan apa? Fa'ajibna lahu, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Maka beliau mengatakan fa'ajibna lahu, kami ini heran, takjub, ya, kami heran, yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia juga yang membenarkan. Ya, wa wajhul ajab an-nasail. Kenapa? Bahwasanya jadi poin yang menjadi yang diherankan adalah an-nasail adatan yakunu jahilan. Biasanya orang yang bertanya itu pada umumnya dia bertanya karena dia itu adalah orang yang jahil, yang belum paham. Ya, wal musaddiq yakuna aliman. Dan kita ketahui orang yang bakal membenarkan itu adalah orang yang memang mengetahui, baru dia bisa membenarkan. Ya, fa kaifa yajtami'u hadza wa hadza? Bagaimana ini bisa bercampur? Ya. Wa misaluhu, ya, dan permisalannya lau qala qail. Seandainya ada yang mengatakan fulanun qadima minal Madinah. Seandainya ada seseorang, ya, salah seseorang mengatakan, ya, bahwasanya si fulan, si A, ya, si A mengatakan si fulan itu datang dari Madinah. Faqala ba'duhum, ya, yang artinya yang disampaikan berita itu
ya yang menyampaikan adalah si A, maka yang lain si B, C dan sebagainya, orang-orang lain itu sebagian mereka mengatakan sodakta, engkau betul. Ya, betul apa? Bahwasanya si fulan datang dari Madinah. Fa muqtada dzalika annahu alim. Artinya apa? Orang yang mengatakan bahwasanya engkau benar, apa yang engkau ucapkan itu benar, itu menunjukkan bahwasanya dia alim. Dia itu orang yang mengetahui. Fa kaifa yas'alu Jibril. Bagaimana di sini Jibril bertanya kepada Nabi SAW, summa yaqulu sadaqta. Kemudian dia mengucapkan, dia mengatakan engkau benar. Hada mahallun ajab. Inilah yang diherankan oleh Umar dan para sahabat. Wa sata'ti al-hikmah min dzalika. Insyaallah akan datang hikmah kenapa ada pernyataan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, qala fa akhbirni 'anil iman. Maka kemudian Jibril setelah bertanya tentang Islam, kemudian dia membenarkan ya bahwasanya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang pertanyaan kedua beliau menanyakan, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Ya. Maka Nabi ya bahwasanya di sini, jadi perkataan di sini ya Jibril meminta Nabi menjelaskan tentang apa itu iman. Wal iman fil lughah, ya, iman secara bahasa itu adalah al-iqram wal i'tiraf. Ya, dia adalah pengikraran dan pengakuan. Ya, pengikraran dan pengakuan al-mustalzam lil qabuli wal id'an. Yang mengharuskan untuk menerima dan tunduk. Ya, jadi iman secara bahasa itu adalah mengikrarkan dan mengakui yang mengharuskan untuk diterima dan tunduk. Wa huwa mutabiqu lisyar'i. Yang mana ini sesuai dengan syariat. Ya, yang nanti sesuai dengan lisyara', yang sesuai dengan secara istilahnya. Wa amma qauluhum, adapun perkataan orang, ya, sebagian kita mengatakan iman itu adalah fil lughah, di dalam bahasa at-tasdiq faqat, ya. Jadi dia hanya mengatakan iman itu hanya tasdik, pembenaran. Ya, pembenaran saja. Kalau tadi kan ikrar dan pengakuan yang melahirkan penerimaan, yang melahirkan untuk yang mengharuskan untuk diterima dan tunduk. Ya, cuman ada perkataan orang lain mengatakan, sebagian sebagian sekte atau sebagian aliran dalam Islam, iman itu adalah cukup tasdik, cukup pembenaran. Maka di sini harus fafihi nazir. Di sini ada yang harus, ya, artinya yang harus betul-betul diperhatikan. Ya. Li'annahu yuqal. Kenapa? Karena dikatakan amantu bikada wa sadaqtu fulan. Bahasa amana, iman. Amantu, aku beriman, aku beriman dengan. Wa sadaqtu fulanan, aku membenarkan fulan. Ya, wala yuqal amantu fulanan, dan tidak dikatakan bahwasanya aku beriman fulan. Tidak. Ya, bal yuqal saddaqahu, akan tetapi adalah membenarkannya. Jadi secara bahasa, ya, fasaddaqa fi'lun mu'taddin. Saddaqa, ya, itu adalah fi'il muta'addi. Ya. Wa amana fi'lun lazim. Sedangkan amanah adalah fi'il lazim. Kalau dalam bahasa Arab, ya, fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang fi'il lazim. Fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan kata kerja, ya. Fi'il itu kata kerja. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Fi'il lazim, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya. Contoh, saya makan.
Ya, atau saya memukul. Ya, memukul apa? Apa yang dipukul? Berarti kan butuh objek. Ya, saya memukul ini. Ya, saya membaca, ya, artinya ini butuh kata-kata yang butuh objek. Sedangkan lazim yang tidak butuh objek. Semacam ya tadi amanah, beriman. Ya, amantu, cukup dia mengatakan amantu. Ya, ini sudah cukup. Kenapa? Bahwasanya kata atau fi'il amanah itu adalah fi'lun lazim yang tidak membutuhkan objek. Wa qad dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu sudah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bistifadhah fi kitabih, dengan sangat-sangat banyak dalam kitabnya Kitabul Iman. Wa qauluna, dan kita, ya, bahwasanya apa pernyataan kita, al-iman al-mustalzam lil qabuli wal id'an. Iman itu adalah, ya, mengharuskan orangnya, mengharuskan yang beriman tersebut apa? Lil qabuli wal id'an. Dia harus menerima dan tunduk. Ya, ihtirazan mimma law aqarra lakin lam yuqbal. Ya, ini adalah sebuah, artinya sebuah kehati-hatian. Ya, seandainya ada, karena apa? Karena ada orang yang mengikrarkan tetapi dia tidak mau menerima. Ya, ka Abi Thalib, seperti Abi Thalib, ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, haitsu aqarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu shadiq. Bahwasanya dia mengakui, ya, bahwasanya ponakannya Muhammad itu adalah yang memiliki sifat nabi, ya, membawa risalah. Ya, percaya bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi, wa annahu shadiq. Dan apa yang diucapkan nabi itu benar. Begitu juga dia membenarkan. Artinya apa? Bahwasanya si Abi Thalib ini percaya kepada keponakannya, dia adalah seorang rasul. Lakin lam yuqbal ma jaa bihi. Tetapi apa? Abi Thalib tidak menerima apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Walam yu'za walam yud'an walam yutabi. Kenapa? Jadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui akan kenabian beliau, tetapi tidak sampai apa? Tidak sampai tunduk dan tidak mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh beriman tidak mau. Akhirnya mengikuti agama nenek moyang. Dia percaya akan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Maka falam yanfa'hu ya al-iqrar. Maka tidak bermanfaat pengikrarannya. Ya, fala budda minal qabul wal id'an. Kenapa? Karena iman itu mengharuskan untuk menerima dan tunduk. Ya, artinya apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita ini mengharuskan kita apa? Untuk menerima seluruh syariat yang ada, untuk tunduk pula menjalankannya. Ya, itu baru namanya iman yang benar. Walidzalika yakhti'u khata'an, maka sesungguhnya salah orang yang mengatakan, ya, man yaqulu inna ahlil kitab mu'minuna billah. Sesungguhnya orang ahli kitab itu beriman kepada Allah. Wa kaifa yakunu dzalika? Kenapa? Ya, padahal dia apa? Ya, wa kaifa yakunu dzalika wa hum lam yaqbalu syar'allah wa lam yad'anu lahu. Padahal mereka apa? Tidak menerima apa? Lam yaqbalu. Tidak menerima syariat Allah, begitu juga tidak tunduk kepada syariat Allah. Fal yahud wan nasara, ya, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani lamma bu'isa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaru bihi. Mereka kafir, mereka mengingkari, ya, falaisu bimuslimin, sehingga apa? Mereka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Wa dinuhum dinun batil, dan agama mereka adalah agama yang batil. Jadi orang-orang ahli kitab paham siapa itu Muhammad. Mereka paham, ya,
Mereka paham, mereka mengakui hal itu cuman karena kesombongannya itulah yang menutup mereka untuk menerima dan untuk tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man i'taqada anna dinahum sahih, ingat, siapa yang berkeyakinan bahwasanya agama mereka itu benar, ya, agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya, siapa yang menganggap atau mengakui agama itu mereka itu benar, musawin lidinil Islam, bahkan dikatakan sama dengan agama Islam, fahuwa kafir kharijun anil Islam, maka dia kafir, murtad. Ya, mengatakan bahwasanya Islam atau Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Siapa yang mengatakan seperti itu, fahuwa kafir, dia kafir, kharijun anil Islam, dia keluar dari Islam. Fal imanu, ingat, iman itu adalah qabulun wa id'an, menerima dan tunduk. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, ditanya, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beliau menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, ya, hari kiamat. Kemudian apa? Beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruk. Hadihi sittatu asya. Jadi iman itu ada 6. Ini harus, ya, harus kita hafal. Jangan sampai enggak hafal, ya. Bahkan kita dari kecil diajarkan menghafal, ya, untuk rukun Islam dan rukun iman. Diajarkan betul-betul, ya, baik-baik kepada anak kita. Nanti ketika dia sudah semakin dewasa baru diajak untuk memahami apa yang dimaksud dengan rukun-rukun ini. Ya, ini penting. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan keyakinan. Hubungannya dengan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga antu'mina billah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai yang dimaksud dengan iman itu adalah pertama iman kepada Allah. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah ini yatadammanu arba'ata asya. Ya. Maka terdiri dari 4 hal. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang iman kepada Allah, berarti kita berbicara tentang 4 hal. Harus. Ya, yang pertama al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita beriman kepada Allah, ya, tentang wujudnya. Kita beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud ini artinya ada, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Faman ankarallah, barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimumin. Ingat, orang yang mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kewujudan zatnya, maka dia bukan orang beriman. Ya, wa ma'adzalika. Oleh karena itu, ya, meskipun seperti iman, ya, meskipun, ya, la yumkinu, tidak mungkin, ya, tidak mungkin an yujada ahadun yungkir wujudallah. Tidak mungkin di dunia ini ada yang seseorang pun, tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala biqararati nafsihi. Yang artinya apa? Ini pengikraran dirinya sendiri. Tidak ada, ya. Jadi tidak ada seorang manusia pun mengingkari tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun, ya, adalah termasuk orang yang sangat luar biasa, ya, pertentangannya. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tertinggi, Tuhan kalian yang paling tertinggi. Orang yang mengaku Tuhan. Ya. Jadi Fir'aun, orang yang mengaku Tuhan pun dia alladzi qala li Musa. Ya, yang dia pernah mengatakan kepada Musa, ma rabbul alamin. Ya, bahwasanya apa itu, ya, Rabbul alamin. Ya,
kana muqirran billah. Artinya apa? Si Musa ini muqirran, mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu Musa, maka Musa mengatakan kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Ya, bahwasanya ya Nabi Musa mengatakan laqad alimta, wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau telah mengetahui ma anzala haula, tidaklah mukjizat-mukjizat itu diturunkan kecuali oleh Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Basair ini adalah sebagai bukti yang nyata. Ya. Artinya apa? Tentang maksud mukjizat di sini adalah sebagaimana kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, yang dimaksud dengan mukjizat adalah 9 mukjizat. Ya, apa itu? Berupa tongkat, laut terbelah, kemudian ada kata, ada kutu dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi mukjizat-mukjizat ini. Jadi keberadaan mukjizat ini diakui oleh Fir'aun, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alimta. Makanya Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta, sesungguhnya engkau sudah tahu. Ya, wahai Fir'aun, tentang mukjizat-mukjizat itu, ya, bahwasanya mukjizat itu tidak dapat diturunkan, ya, tidak dapat diturunkan oleh seorang manapun, ya, oleh siapapun kecuali dia adalah Rabbus samawati wal ard. Dia adalah sebagai sebagai Rabb, ya, Rabbnya langit, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Ya, dan ini sebagai bukti yang nyata bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini sudah artinya paham. Jadi Fir'aun itu alima, tahu tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu jahid. Tetapi apa? Dia mengingkarinya. Dia menolaknya dengan kesombongan. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, jadi bahwasanya mereka, ya, jadi Fir'aun dan tentaranya dan semuanya, ya, mereka apa? Bahwasanya mereka ini mengingkari tentang kemukjizatan tersebut, ya, dengan apa? Karena kezoliman dan kesombongan. Jadi mengingkarinya atas dasar kezoliman dan kesombongan. Oh, masa aku harus mengikuti Musa? Aku ini loh raja. Ya, begitu juga dia mengingkari hal tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan kezolimannya. Padahal wastaiqonatha anfusuhum. Padahal hatinya, jiwanya itu yakin. Tidak bisa dibohongi hatinya. Ya, tidak bisa dibohongi tentang keyakinannya. Tidak bisa ditipu jiwanya. Ya, istaikona ini artinya apa? Yakin seyakinnya. Jadi anfusuhum, jiwa-jiwa mereka meyakini hal tersebut, mukjizat ini dari Allah. Cuman apa? Karena kesombongannya lah, karena kezolimannya lah, akhirnya dia menolak, akhirnya dia mengingkari. Ya, itu. Yang kedua, ya, bahwasanya iman kepada Allah yang kedua itu adalah al-imanu binfiradihi birrububiyah. Iman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kerububiyahannya. Ai tu'minu bi annahu wahdahu rabb. Kita beriman bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menjadi Rabb.
yang menjadi Tuhan. Wa annahu munfaridun birububiyah. Dan dialah yang esa dalam sifat kerububiyahan. Warabbu, jadi yang dimaksud dengan Rob atau Tuhan itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dialah pencipta, dialah yang merajai, dialah yang mengatur. Ini artinya Rob. Ya. Kalau dikatakan Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Ya, berarti yang menciptakan alam siapa? Allah. Berarti Allah Khalik. Ya. Siapa yang menguasai ini semua? Ya. Adalah Allah. Berarti Allah Malik. Siapa yang mengatur ini semua? Dialah Allah. Berarti Al-Mudabbir. Sehingga kalau kita sudah di pertama saja, kita sudah katakan siapa yang menciptakan seluruh alam ini? Tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawabannya kecuali hanya Allah. Dari sini sudah kita tahu ya bahwasanya Allah itu adalah pencipta. Itu juga Allah yang menguasai semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Bagaimana ya bumi, kemudian ada bulan, ada matahari, semuanya beredar, semuanya artinya berputar. Ya, bagaimana berputar secara teratur, tidak tabrakan. Kita tahu umur dunia ini, Masya Allah ya, artinya sudah berapa Allahu alam, artinya dunia ini kan sudah tua. Ya, keberadaan dunia kita ini. Tapi ya kita lihat bagaimana Masya Allah tidak ada kerusakan. Maksudnya tidak ada kerusakan di sini artinya tidak bertemu di antara keduanya maupun ketiganya. Bumi, langit, bumi, kemudian bulan dan matahari tidak tabrakan. Tetap aman-aman saja. Siapa yang mengatur ini semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita akui. Famanilladzi khalaqas samawati wal ardh. Lalu siapa? Maka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, maka dikatakan as-samawat. Samawat itu langit banyak. Kan langit itu ada lapisannya. Kalau ardi satu, bumi. Tapi langit itu berlapis-lapis. Ya, siapa yang menciptakan ini semua? Tidak usah bumi, tidak usah langit. Bumi saja siapa yang menciptakan? Tidak usah bumi, gunung saja siapa yang menciptakan? Dan semuanya seluruh. Ya, lautan dan sebagainya. Tidak ada yang mampu menciptakan ini semua kecuali dialah maha, ya, zat yang maha besar. Zat yang maha pencipta. Allahu Azza wa Jalla. Wa manilladzi khalaqal bashar. Terus siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan kita saat ini? Kita semua yang hidup, siapa yang menciptakan? Allahu Azza wa Jalla. Jawabannya hanya satu. Ya. Wa man yamliku tadbir as-samawati wal ardh. Terus siapa yang bisa mengatur, yang menguasai pengaturan tentang langit dan bumi? Siapa? Pertanyaan. Ya, jawabannya hanya satu. Allahu Azza wa Jalla. Tidak ada dari jawaban tadi. Jauh di jawaban tadi tidak ada. Tidak ada Muhammad. Tidak ada Rasulullah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah berani kita menjawab Rasulullah? Siapakah yang menciptakan manusia? Berani kita mengucapkan Rasulullah? Siapakah yang mengatur ini semua? Apakah berani kita mengatakan Rasulullah? Tidak ada yang berani. Pasti semuanya akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita baru berbicara tentang Rob yang menciptakan. Baru setelah itu yang ketiga. Ya, poin ketiga. Al-imanu bin firadihi bil uluhiyah. Kita beriman, jadi iman kepada Allah itu adalah ya iman dengan keesaannya, keesaan dalam uluhiyah.
Apa itu? Wa annahu wahdahu alladzi la ilaha illahu la syarikalah. Bahwasanya dialah satu-satunya zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. La syarikalah. Dan dia tidak seada sekutu baginya. Famanidda'a, barang siapa yang istilahnya membuat sebuah famanidda'i anna ma'allahi ilahan, barang siapa yang mengada-ngada, dia mengucapkan bahwasanya ada Tuhan bersama Allah, ada Tuhan yang lain bersama Allah, ada yang berhak untuk disembah selain Allah, yu'bad fa innahu lam yu'min billah, maka orang ini tidak beriman kepada Allah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah, berarti dia tidak beriman. Fala budda an tu'mina bin firadihi bil uluhiyah. Maka disinilah wajib, harus kita beriman tentang apa? Keesaan Allah dalam uluhiyah. Wa illa fama amantu bihi. Jadi kalau dia tidak beriman tentang uluhiyah ini adalah tentang sifat sesembahan. Ilah itu bermakna yang disembah. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah. Yang sudah kita bahas di pertama. Jadi dalam syarah hadis yang pertama. Apa itu la ilaha illallah? Ini harus betul-betul dipahami. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan. Disinilah letaknya kekafirannya orang kafir. Disinilah letaknya kemusyrikannya orang yang musyrik. Jadi orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah zaman dulu, kafir Quraisy, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka percaya Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana kekafiran mereka? Jadi kekafiran mereka kenapa? Karena mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Bahkan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pun yang sudah wafat, ini hukumnya jatuh kepada kesyirikan. Apalagi mohon maaf, ada orang-orang yang mati, mungkin orang-orang soleh yang dikatakan sebagai keturunan Rasul, yang dianggap sebagai wali dan sebagainya. Apalagi yang seperti itu, yang Rasul SAW saja tidak berhak untuk dimintai, apalagi yang ada yang derajatnya di bawah semua itu. Ini tentu lebih utama. Ini yang ketiga tadi. Jadi iman kepada Allah itu adalah iman dengan keuluhiyahannya. Kemudian yang keempat adalah antu'mina bil asma'i was sifat. Kita beriman bahwasanya engkau beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Jadi asmaul husna. Beriman dengan nama-nama dan sifatnya alal wajhil la'iqa bihi, dengan dengan keimanan atau alal wajhi, yaitu dengan yang layak. Laik itu layak. Jadi imannya beriman dengan nama dan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkannya, wala ta'til, begitu juga tanpa menghilangkannya, wala takyif, tanpa membagaimanakannya, wala tamsil, tanpa memisalkan. Berarti dalam hal iman kepada asma dan sifat, iman kepada nama-nama Allah dan sifatnya, itu harus tanpa ada penyelewengan makna, kemudian tanpa ada penghilangan, tanpa ada pengingkaran, tidak boleh mengingkari. Yang ketiga, tidak boleh membagaimanakannya dan tidak boleh menggambarkannya atau menyamakannya dengan yang lain.
Faman harrafa, barang siapa yang mentahrif, menyelewengkan makna ayat sifat tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, au ahadis sifat, atau tentang hadis-hadis. Jadi kan nanti sifat-sifat Allah itu ada pada Al-Qur'an, ada pada hadis. Maka siapa yang menyelewengkan ini, fa innahu lam yuhaqqiq al-iman billah. Maka sesungguhnya dia tidak merealisasikan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, qala qaumun. Sehingga sebagian kaum mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat Thaha ayat 5. Allah itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Jadi ada sebagian kaum ya, jadi memaknai istiwa, istawa di sini bermakna dengan istaula, yang artinya menguasai. Ma'anna makna istawa syar'an wa lughatan, ya bahwasanya kalau kita lihat kata-kata istiwa ya secara bahasa begitu juga secara syar'i dia adalah ala, tinggi, wartafa 'alal arsy, di atas arsy. Lakinnahu 'uluwun khasun. Akan tetapi di sini tinggi di sini adalah tinggi yang khusus. Ya. Laisal 'ulu al-'am 'ala jami'il makhluqat. Bukan tinggi yang umum sama dengan ketinggiannya para makhluk. Fahadzal ladzi fassara istawa bistaula, maka orang-orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula menguasai, lam yuhaqqiq al-iman billah, maka dia sesungguhnya tidak menyatakan, tidak merealisasikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, kenapa? Nafyu sifatin, dia menafikan, meniadakan sifat asbatahullah, ya. Dia menafikan, meniadakan sifat yang ditetapkan Allah sendiri. Allah yang menetapkan sendiri sifatnya. Kemudian ada suatu kaum yang mengingkari, Allah tidak seperti ya. Allah tidak begitu. Allah tidak memiliki sifat. Padahal Allah sudah menyatakan seperti itu. Allah istiwa. Tapi dia mengatakan, enggak, Allah itu tidak istiwa. Allah sendiri yang mengabarkan padahal. Maka wajibnya, al-wajib isbatus sifat. Maka kita sebagai makhluk, kita sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang muslim, kewajiban kita hanya apa? Menetapkan sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja tugas kita. Jangan lagi diselewengkan, ya. Jangan lagi dialihkan. Ya, yang akhirnya apa? Nanti akhirnya apa? Meniadakan sifat tersebut, bisa mentaktil. Oh, Allah tidak seperti itu. Ditaktil lagi akhirnya. Ini kan berarti sudah, mohon maaf. Artinya apa? Ini sudah seakan-akan bahwasanya kita tahu. Sudah pernah melihat Allah. Padahal Allah sendiri yang. Ya, Allah sudah mengatakan lantaroni. Nabi Musa alaihissalam berminta kepada Allah. Ya, bahwasanya agar Nabi Musa diberikan izin untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah jawab apa? Lantaroni. Tidak. Selamanya kamu tidak akan melihat aku. Ya, dari sini sudah kita bahwasanya sudah kita mengisbatkan, menetapkan sifat sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.